Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah COVID-19, GKJ Banyumanik mempunyai inovasi baru terkait bagaimana cara memberikan persembahan non-tunai dengan menggunakan QR Code. Kebetulan GKJ Banyumanik mengelompokkan 5 persembahan yang bisa dilakukan melalui QR Code, yaitu persembahan persepuluhan, yang kedua adalah persembahan istimewa, yang ketiga adalah persembahan mingguan, yang keempat adalah persembahan khusus, dan yang kelima adalah persembahan pengembangan. Masing-masing sub persembahan itu mempunyai QR Code sendiri-sendiri, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara akan sangat mudah melakukan persembahan melalui QR Code ini, tergantung Bapak, Ibu mau mempersembahkan persembahan yang peruntukannya untuk apa. Kalau Bapak, Ibu ingin mempersembahkan persembahan melalui persembahan persepuluhan, Bapak, Ibu bisa langsung tap pada gambar QR Code yang persembahan persepuluhan, demikian seterusnya. Kemudian untuk QR Code ini, Bapak Ibu bisa menggunakan media apa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, OVO, Link Aja, mobil banking BCA, mobil bankingnya Niaga, mobil bankingnya NSP, mobil bankingnya Permata, dan ada beberapa yang lain. Bagaimana cara menggunakannya? Akan kami coba untuk menjelaskan caranya. Kalau menggunakan GoPay seperti apa, kemudian kalau menggunakan mobil banking BCA seperti apa. Kalau menggunakan GoPay, Bapak Ibu tinggal tekan saja menu GoPay di handphone Bapak Ibu. Kemudian di situ Bapak Ibu bisa tekan bayar, ada klik bayar saja. Arahkan pada QR Code yang tulisannya GKJBM persembahan persepuluhan. Pinde saja QR Code-nya, akan muncul nominalnya berapa yang Bapak Ibu akan persembahkan. Saya akan tulis di sini sebagai contoh, saya akan tulis Rp50.000. Kemudian saya tinggal sentuh konfirmasi. Di menu layar ada konfirmasi bayar, saya sentuh lagi konfirmasi bayar. Nah, kebetulan saya tinggal input PIN saya. Sudah selesai. Artinya persembahan saya sudah berjalan dan akan masuk di gereja. Kemudian kalau Bapak, Ibu, dan Saudara kebetulan mempunyai mobil banking BCA, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga bisa melakukan persembahan lewat mobil banking BCA. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Tinggal login aja. Kemudian di mobil banking BCA ada menu QR di paling bawah di screen. Tinggal Bapak Ibu sentuh. Nanti screen-nya akan keluar sendiri. Tinggal memindai di QR code-nya GKJ Banyumanik. Dalam contoh ini akan kami pindai di GKJBM persembahan mingguan. Artinya ini penggunaan untuk mempersembahkan pas ibadah minggu. Sangat mudah, tinggal dipindai aja. Setelah dipindai akan keluar tulisan GKJBM persembahan mingguan. Artinya apa? Artinya apa yang Bapak Ibu persembahkan sudah cocok, tinggal input nominalnya berapa. Begitu input nominal keluar, di situ ada sumber dana dari rekening apa, udah cocok, tinggal oke saja. Kemudian sekali lagi oke, tinggal memasukkan PIN-nya, PIN berapa. Nanti setelah PIN dimasukkan tinggal oke, otomatis akan langsung masuk di gereja GKJ Banyumanik dalam wujud persembahan mingguan. Demikian untuk persembahan mingguan dan tutorial kalau menggunakan mobil banking BCA. Terima kasih.
Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita hidup dari firman Allah. Firman Allah itu merangsang hati kita untuk dapat berbuah dalam aksi dan karya yang nyata. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa seorang penabur yang memiliki harapan, benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Minggu ini menjadi refleksi bagi kita bahwa Sang Penabur yang adalah Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi tanah yang subur. Kita didorong untuk menerima firman Allah agar berbuah dalam hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah, dan ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta saudara. Dan beserta saudara. Siapa
Hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam kerendahan hati dan di dalam doa, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami mengakui segala dosa dan salah kami. Berilah kami anugerah pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar seru doa saudara-saudara, Tuhan mengampuni dan memberikan berita anugerah kepada saudara. Amin.
Berita anugerah diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kini kami mempersiapkan hati kami, membuka hati kami. Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. For the Lord God omnipotent reigning. Haleluya, 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 haleluya. For the Lord God omnipotent reigning. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigning. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ever. And he shall forever and ever and ever. He shall reign and he shall reign forever and ever. Forever and ever. He shall reign forever and ever. King of kings. Forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. And Lord of lords. Forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. 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 King of kings and Lord of lords, he shall reign forever. And he shall reign forever and ever. King of kings forever and ever. And Lord of lords, hallelujah, hallelujah. And he shall reign forever and ever and ever. King of kings and Lord of lords, King of kings and Lord of lords, he shall reign forever and ever and ever, forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bergereja, tentu kita selalu melakukan satu kegiatan. Dan di dalam melakukan suatu kegiatan itu, tentu kita menginginkan, kita berharap bahwa hasilnya itu akan baik, sesuai seperti yang diinginkan. Hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar, semuanya harus dipersiapkan. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Atau persiapan sebelum melakukan segala sesuatu itu sangatlah penting. Jika kita tidak melakukan persiapan, ya kemungkinannya bisa gagal, atau kita hanya akan melakukan kegiatan itu ya asal berjalan dan hasilnya ya paling hanya begitu-begitu saja. Perumpamaan tentang penabur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menjadi salah satu panduan bagi kita, menjadi salah satu pengajaran Tuhan yang sangat penting bagi kita, yaitu pemberita-pemberita firman, pembawa kabar kesukacitaan bagi orang lain. Perumpamaan ini juga disampaikan dalam rangka Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Jadi, melalui perumpamaan ini ada dua bagian yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah pembawa kabar, dan bagian yang kedua adalah penerima kabar. Bagian yang pertama, pembawa kabar kesukaan atau pengajar. Mereka adalah orang-orang yang harus mempersiapkan diri. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa kabar itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini penting. Sebab apa? Salah satu keberhasilan firman itu, kabar itu diterima oleh orang lain adalah si pembawa. Tentu si pembawa ini harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ia telah belajar pada Kristus. Ia selalu setia mendengarkan ajaran Kristus. Nah, saya menggarisbawahi dari kata mendengar. Sebab apa? Kita tahu jika orang pendengarannya terganggu, maka ucapannya ketika ia mengatakan juga
terganggu. Jadi kalau orang yang pendengarannya terganggu, biasanya ucapannya itu juga terganggu. Selain itu juga dipersiapkan adalah bagaimana ketika ia nanti harus menghadapi orang-orang yang akan menerima kabar itu. Mereka harus siap mental dengan segala resikonya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pendengar firman. Memang seringkali ketika kita berbicara tentang firman ini, seringkali kita hanya membahas, kita memperdalam bagian tanah-tanahnya ini saja. Pendengar firman. Jadi pendengar firman menurut firman Tuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang seperti tanah keras yang diumpamakan seperti benih yang jatuh di jalanan, lalu dimakan burung dan tidak berbuah. Ini mewakili satu pendengar, di mana pendengar atau orang-orang itu ketika menerima kabar kesukaan, menerima kabar, menerima pengajaran, langsung menolak. Hatinya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang lain. Hatinya keras. Dan ia dipenuhi dengan prasangka. Jadi belum apa-apa sudah menolak. Kemudian ada jenis tanah yang kedua. Ini adalah seperti tanah yang berbatu-batu. Menerima, tumbuh sebentar tetapi tidak bertahan lama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang termasuk di dalam golongan tanah yang berbatu ini adalah orang-orang yang cepat padam. Begitu menerima, semangatnya tumbuh, semangatnya berkobar-kobar, tetapi tidak lama. Ketika ada terpaan sinar matahari, segera layu dan mati. Semangatnya kemudian pudar. Dan ia juga tidak menumbuhkan apa-apa. Yang ketiga, jenis tanah yang bersemak duri. Benih itu tumbuh, tetapi terdesak oleh semak dan duri. Nah, yang termasuk di dalam golongan orang-orang pendengar yang sejenis dengan tanah yang bersemak duri ini adalah orang-orang yang senang memilih mana yang lebih menguntungkan. Jadi, dia tidak melihat bahwa firman Allah, pengajaran itu lebih penting, tetapi bagi dia kalau ada yang lain yang lebih penting, dia akan mengutamakan itu. Mana yang lebih mendesak? Nah, jadi ini ada yang menyebut dengan jenis kebaikan nomor 2. Bagi dia, mana yang nomor 1, ya itu yang akan dia lakukan. Kalau firman itu bagi dia adalah nomor 2, ya sudah, itu akan dinomor 2-kan. Jadi ia akan memilih mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang seperti tanah yang subur. Tanah yang sudah dibersihkan batu-batunya. Tanah yang semak durinya itu sudah dicabuti, sudah digemburkan. Sehingga yang ada adalah tanah yang baik. Nah, tetapi ada satu catatan yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada tanah yang jika dilihat itu kelihatannya baik.
Gulutan atau gundukan tanah, jika kita lihat seperti tanah yang baik, tetapi di dalamnya juga seringkali masih banyak batu-batu. Ada juga tanah yang ketika dilihat kelihatannya rata, bagus, seperti tanah yang baik, tetapi ternyata tanah itu hanya dibalik saja, dicangkul lalu dibalik, sehingga semak duri akar-akarnya itu masih ada di dalam tanah. Kelihatannya rapi, tetapi di dalamnya masih tersimpan semak duri itu. Sehingga nanti pada waktunya ia akan tumbuh lebih cepat dari benih yang ditaburkan tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang berbicara tentang perumpamaan tentang penabur ini, beberapa hal menarik yang boleh kita terima sebagai satu hikmat dan pengajaran adalah, yang pertama, bahwa tidak semua orang siap menerima firman Tuhan. Tidak semua orang siap mendengar kabar kesukaan. Tidak semua orang siap menerima pengajaran. Tidak semua orang siap. Lalu yang kedua adalah sebagaimana lazimnya benih yang ditabur. Benih yang ditabur tidak otomatis langsung tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu membutuhkan suatu proses. Bisa saja benih itu ditabur saat ini. Mungkin dia akan tumbuh di waktu yang mendatang. Kita bisa saja belajar dari pengalaman kehidupan kita. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak masih ingat salah satu pengajaran ketika di sekolah minggu. Nah, itu adalah satu bukti, satu tanda bahwa kita mendengar firman pada waktu kita kanak-kanak, dan kita sendiri merasakan pertumbuhan, merasakan buahnya setelah bertahun-tahun kemudian. Jadi memang membutuhkan proses. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa memprediksi orang yang menerima. Kita juga tidak bisa memprediksi hasil yang akan didapat. Bisa saja satu firman yang sama itu akan bertumbuh, akan berbuah, bagi satu orang akan membuahkan hasil 30 kali lipat, yang lain 40 kali lipat, yang lain bisa 100 kali lipat. Nah, oleh sebab itu, disinilah kita diajarkan agar kita tidak menghakimi seseorang. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi orang macam seperti apa yang akan menumbuhkan benih dan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi yang pasti, mereka adalah orang-orang yang masuk dalam golongan tanah yang baik itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, walaupun tidak semua orang siap, walaupun pertumbuhan itu membutuhkan proses yang kita tidak tahu berapa lama, walaupun kita tidak bisa memprediksi hasil yang akan kita dapat, tetapi tugas kita adalah terus menabur. Tugas kita adalah terus menjadi murid Tuhan. Sebab ladang pertama yang menjadi taburan akan firman, taburan akan kebenaran itu adalah diri kita sendiri. Ladang pertama yang ditaburi oleh Tuhan itu adalah hati kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa siap untuk mendengar, siap untuk selalu bersama dengan Tuhan,
kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, dan berbuah banyak. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami yang telah Tuhan berkati dengan firman. Kami yang adalah pendengar-pendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu kami perdengarkan kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya pada suatu saatnya kelak, firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Kiranya pengajaran yang dari Tuhan juga tetap dirasakan, didengarkan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Saudara-saudara kami yang berbeban berat, Tuhan beri kekuatan. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri, mereka yang sedang belajar, Tuhan berikan kecerdasan dan kepandaian. Dan juga berikanlah kepada kami hati yang penuh keinginan dan kerinduan untuk melayani, juga untuk jemaat-Mu. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa, kami memohon kiranya segera ditemukan vaksin sehingga kami boleh disembuhkan dan terbebas dari pandemi ini. Tuhan juga pakai gereja-Mu ini sebagai alat pelayanan Tuhan. Berkati juga pemerintahan dan juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan telah mendengar seru doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita naikkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh untuk kami nikmati hari ke hari. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami boleh kumpulkan sebagian berkat-Mu ini, kami mau kembalikan Tuhan kepadamu, kami mau persembahkan yang terbaik yang telah kami terima. Kiranya Bapa berkati dan sucikan persembahan ini Tuhan, supaya boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan, jikalau ada dosa yang terselip saat kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Bapa berkenan untuk terima. Doa yang jauh dari semurah ini Tuhan, kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang terkasih, hiduplah dalam firman Tuhan. Kami akan hidup dalam firman Tuhan. Jadilah saksinya. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah, kita telah menerima firman Tuhan. Lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah pendengar-pendengar firman, dan jadilah orang-orang yang memperdengarkan firman Tuhan.